Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah bab terakhir ya. Sebelum perkuliahan kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa doanya? Rabbi sholli sadri wa yassir Ini doa buat dosen, bukan doa buat kalian. Doa buat kalian apaan? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, jadi dosen dan kalian tugasnya beda dan doanya juga beda. Nanti biar nyambung. Siapa yang mau kotak-katik komputer? Hah? Oke. Oke. Ya dulu, kamu pegang handphonenya. Tapi kamu udah pernah kan? Ya kalau gitu kamu pegang kamera aja. Oke, Sarul. Di klik slideshow. Ya. Jadi yang dosen kirimkan 2 YouTube itu udah dilihat. Ya. Jadi itu ada yang salah nggak? Jadi kalau dosen pernah ngomong di awal, kalau kalian yang sekolahnya atau pernah pesantren itu ada yang suka nyalahin ya. Tak salahnya di mana, kalau ada yang misalkan disampaikan aja. Jadi sekarang membahas tentang bahasa Arab. Oke, berikutnya. Ya. Metode belajar pertama itu bagi kita saat ini langsung dibuka dulu Google-nya. Arab keluarnya kayak gini. Ya. Jadi ini dari mana ya? Wikipedia. Ya, di Wikipedia disebutkan sebagai berikut ya. Jadi ini kelompok bahasanya siapa yang menggunakan dan apa lagi. Kemudian bahasa sebelumnya siapa yang gimana tulisannya, bagaimana bacanya. Oke, berikutnya. Ya. Nah, alasan dosen atau alasan pada PAI membahas bahasa Arab antara lain adalah ya, bahasa Arab itu kalau secara umum dibilang atau disebut sebagai bahasa sekolah Islam. Ya, jadi kalau kalian sudah duduk atau sudah sekolah di MI, MTS, MA, pesantren, itu otomatis sudah paham atau sudah mempelajari bahasa Arab secara utuh, secara pokok, ya, secara apa lagi? Secara default bawaan ya. Nah, bahasa Arab itu adalah salah satu dari 4 bahasa PBB ya. Kemudian tapi tujuan membahasnya itu tidak itu, tetapi bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an. Dan nggak ada yang membalikkan katanya, bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, maka belajarlah bahasa Al-Quran. Tetapi tidak seperti itu. Omongannya adalah bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, maka harus dipelajari. Ya. Dan secara lengkap buat kita umat Islam, bahasa Arab itu adalah bahasa syariah. Ya. Syariah itu aturan, ketentuan bagi orang Islam, bagi Muslim. Jadi nggak hanya Al-Quran saja, tetapi hadis juga menggunakan bahasa Arab. Makanya perlu dipelajari. Berikutnya. Ya. Nah, kalau belajar bahasa Arab dari metode yang sekarang ini disebutnya sebagai metode klasik atau metode santri, atau metode pengajian, belajarnya kan dari Google ya. Apa bahasa Arab yang kalian gunakan pada pagi ini antara lain, coba diklik
Assalamualaikum. Oh, mada. Ya, kalau bermula dari 4W 1H, itu kan apa dulu ya. Kalau apa, bahasa Arabnya mada. Cuman, di mana di Al-Quran yang menggunakan kata mada, yang kalian sudah apa ada? Yang hafalan surat Al-Qari'ah, siapa yang hafalan surat Al-Qari'ah? Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Bukan itu, nggak usah diterusin. Ya. Dan apakah kalian tahu apa itu api neraka? Itu di ayat terakhir, ya. Dan sayangnya nggak ada yang milih surat At-Tariq lagi. Padahal kalau yang milih surat At-Tariq dikasih bintang 5. Nah kan sekarang apa-apa kalau dinilai bukannya dikasih nilai A, nilai B, nilai C, enggak ya. Dikasih nilai bintang 5 ya. Emangnya Gojek. Wa ma adraka ma Tariq ya, dan tahukah kamu apakah ya. Jadi ini sesuatu yang hampir dosen pakai nebak ya. Hampir tidak pernah digunakan ya. Berikutnya. Kalau belajar dari yang kita ucapkan, pertama adalah klik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Google Translate artinya halo. Ya, coba dibuktikan. Sama nggak Google-nya? Sama nggak Google Translate-nya kalian sama saya? Oke, tapi jangan sekarang juga ya. Ini namanya nyuri waktu. Oke, berikutnya ya. Jadi kalau belajar dari Google Translate itu Assalamualaikum diartikan dengan halo. Ini sesuatu yang bisa dikotak-atik atau tidak bisa dikotak-atik, tapi begini yang ditemukan kalau tidak belajar secara benar ya. Berikutnya. Ya, baru ada pilihan Assalamualaikum, tapi bukan Assalamualaikum doang ya. Kebanyakan kita kan bilangnya cuma Assalamualaikum ya. Bahkan disingkat menjadi apa singkatannya yang paling umum kalau di WA? Hah? Minimal ini artinya apa? Hah? Ini artinya silit, artinya pantat dalam bahasa Inggris. Ya. Ini jangan sekarang, nanti boleh dicek ya. Ini benar artinya. Jadi kalau yang banyak sudah tahu, langsung paham ini masalah ya. Berikutnya. Ya. Nah, di dalam Assalamualaikum itu ada 3 kata paling enggak ya. Ada assalam, ada ala, ada kam. Ya. Ini yang harus dipelajari dari awal. Coba ke sini deh. Escape. Ini ya. Yang kemarin dosen lakukan riset, ya, jadi untuk diketahui ini riset yang dosen kerjakan tahun 2025, ya. Bagi mereka yang sekolah umum, ini menyatakan 42% ya, tidak pernah belajar bahasa Arab secara khusus. Ya. Dan ini riset diisi oleh 213 kebanyakan mahasiswa, sekarang kan dosen ngajar 5 kelas ya. Jadi kebanyakan sekolah umumnya ada 60% yang pernah sekolah Islam, cuma 40%. Dari sekian, dari 60% itu 40% tidak pernah belajar bahasa Arab. Kemudian 30% ini pernah belajar secara resmi, kemudian 26% pernah belajar tidak resmi. Artinya apa? Artinya, dan populasinya adalah
3 kelas agama Islam, jadi ini 45, terus kelas yang reguler 2 47, sama kelas manajemen 13. Kemudian 25 kelas 25 kelas perbankan syariah, 15 akuntansi syariah. Jadi mayoritas tidak belajar bahasa Arab. Jadi otomatis akan melenceng, ya. Melenceng tuh bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Arabnya apa? Berikutnya ke presentasi lagi. Oke. Berikutnya. Ya. Nah, kalau belajar bahasa Arab itu harus dari nol, ya. Kalau nggak dari nol, kalau dari Google itu modelnya akan seperti itu, ya. Nah, belajar bahasa Arab secara itu mesti belajar fiilnya, fa'ilnya, yang masuk ke dalam kaitan nahu sorob. Nah, karena kalau kita atau kalian, ya kita ya, yang sekolah di kampus umum, itu mayoritas harus lulus bahasa Inggris dengan nilai tertentu. Berapa semester bahasa Inggris? 2 semester, ya. Harus lulus TOEFL. TOEFL-nya harus berapa? 400. 450. Itu artinya secara lengkap, ya. Kalau mau jadi sarjana dari UMB itu bahasa Inggrisnya harus bagus, ya. Padahal selama kuliah untuk kelas ini juga nggak pernah pakai bahasa Inggris, pakai buku yang mestinya buku secara asli buku bahasa Inggris juga nggak dipakai, ya. Jadi secara utuh harus memenuhi ketentuan itu. Kalau bercandaannya belajar bahasa Inggris segitu banyak juga nggak akan ke Inggris, ya. Paling dekat ke Singapura. Kalau ke Singapura pun dia tahu kita orang Indonesia, mereka senang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Jauhan lagi ke Australia, ya, dia bahasa Inggris. Maksudnya apa? Yang diajarin itu sesuatu yang untuk tujuan duniawi, ya. Yang katanya kalau udah bahasa Inggris dan seterusnya, ya. Jadi bahasa Inggris juga nggak tahu-tahu langsung memahami apa itu planning, apa itu organizing, ya. Mulai dari kata-kata yang sederhana, mulai dari tidur, mulai dari makan, mulai dari anjay, ya. Karena ini tulisnya dog, ya. Mulai dari kucing, hal-hal yang kecil. Jadi kalau tahu-tahu udah merasa saya udah S1 nih, jadi bahasa Arabnya udah nggak main lagi belajar yang kecil-kecil. Ya, berikutnya. Ya, nah, ada kalau mau langsung belajar bahasa Arab, belajar bahasa Al-Quran itu dari beberapa metode, yaitu belajar satu kata per kata, seperti tadi itu, Assalamualaikum terdiri dari 3 kata, apa artinya salam, apa artinya Allah, apa artinya kum, ya. Kalau untuk apa artinya kum berasal dari kata kam, nanti ada kaitannya lagi apa maksudnya doa Robi Firli, doa Robana, itu kan asal katanya sama-sama Robi, ya. Itu yang harus dipelajari lebih rinci. Bukan sekarang cuma membahas sedikit aja, ya. Nah, belajar bahasa Arab secara klasik itu bisa dengan langsung belajar satu persatu, tetapi arti bahasanya itu bisa beda tergantung dari siapa penafsirnya. Bahasa Al-Quran itu paling nggak ada 3 yang kita bisa dapat dengan gampang. Itu tafsirnya Quraisy Shihab, tafsirnya Buya Hamka, tafsirnya Departemen Agama. Ya, ini kalau diklik isinya ini ada sekitar 30 tafsir yang ada di Indonesia. Artinya mengartikan bahasa Arab dan menjadi bahasa Indonesia sesuai dengan kaidahnya.
bukan hanya sekedar konversi artinya saja. Oke, berikutnya. Ya. Jadi tujuan kalian harus memahami bahasa Arab antara lain, kalau menurut buku ya, itu paling enggak untuk jadi mujtahid ini di halaman berapa, ada tulisan halaman 29. Kelihatan? Ya. Di situ jadi tingkat, kalau tadi tingkat TOEFL bisa disebut berapa kemampuan bahasa Inggris kita, ada 400, ada 500, ada 700. Nah, di bahasa Arab juga ada namanya TOEFL, tes bahasa Inggris juga, tapi bukan pakai bahasa Arab, bukannya pakai ta, ain, fa, alif, sama lam. Tetap singkatannya TOEFL juga, pakai bahasa Inggris, Test of Arabic as a Foreign Language ya. Nah, tujuannya adalah bukan untuk pembuktian. Kalau TOEFL pembuktian, saya nih TOEFL-nya 500, 600. Buktinya apa? Buktinya kertas, bukan bisa ngomong, bisa ngerti. Bahasa Arab bukan itu ya, untuk jadi mujtahid, tetapi untuk pemahaman kita sendiri pada saat kita berdoa, pada saat kita sholat ya, pada saat apalagi kita menggunakan rujukan tentang hadis ya, itu diperlukan. Jadi pada saat Allahu Akbar ya, itu ada arti yang salah. Kalau nah ini benar kan nih, Allahu Akbar kabiro, kalau ro-nya panjang itu artinya berbeda ya, ini bisa dicek ulang ya. Tapi kalau yang kalian paling banyak tahu itu tentang amin ya. Kalau amin itu artinya apa? Kalau amin itu artinya apa? Kalau amin masing-masing satu harkat itu artinya apa? Terus kemudian yang sekarang banyak diketahui tentang husnul khotimah sama kusnul khotimah, itu arti yang beda. Jadi itu sebabnya tujuan mempelajari bahasa Arab. Berikutnya. Ya. Jadi kalau bahasa Arab aja di antara kita cuman hasilnya 40% nggak pernah belajar, gimana yang nggak dikasih tahu bahwa bahasa Arab itu penting ya, gimana yang nggak disampaikan bahwa bahasa Arab itu perlu dipelajari ya. Ya, kemudian itu akan salah satu hakikat dari arti ilmu agama Islam itu akan hilang ya. Jadi yang akan dipelajari ilmu yang sudah turunan. Jadi belajarnya itu dari bahasa Indonesia ya. Ini bukan kritik. Tapi kalau kalian perhatikan buku yang digunakan sebagai reference ya, itu kalau merujuk kepada satu ayat langsung membahas artinya saja, tidak menggunakan bahasa Arabnya sebagai rujukan ya. Jadi dimulai dari halaman 4 tentang pentingnya agama Islam itu nggak ada Arabnya. Jadi itu salah satu yang mesti dibetulin, bukan yang mesti dikritik doang. Ya, jadi kalau nggak kita sendiri yang belajar, siapa lagi? Karena beberapa di antara kita sudah sibuk dengan belajar bahasa Indonesia ya. Ada yang lahir di Jawa Tengah, Jawa Barat, itu sudah harus bisa belajar bahasa aslinya. Kalau di Jakarta ya otomatis nggak perlu belajar bahasa Jakarta ya. Bahasa Indonesia ditambah bahasa Inggris lagi, tambah bahasa Arab lagi. Jadi itu memang suatu yang sebegitunya. Mereka yang lahir di UAE, di Arab, dia nggak usah belajar bahasa Arab otomatis, atau di Mesir, Sudan, otomatis pada saat ngomong udah langsung tahu maksud, tahu maknanya ya. Karena kalau sebagai contoh ya, kita bicara bahasa Indonesia ya, ini namanya apa nih? Hah? Papan tulis ya. Padahal ini papan proyektor. Ada yang bilang ini whiteboard, ada yang ini papan tulis, macam-macam ya. Jadi kalau kita bahasa Indonesia itu langsung ngerti, oh itu maksudnya. Tapi kalau kita bicara bahasa Arab, bicara bahasa Inggris, ini apa? Ini tadi udah disebut whiteboard atau plainboard atau macam-macam. Nggak langsung ngerti ya. Berikutnya,
Ya, jadi apa yang mereka lakukan ini bukan kalimat suuzon. Ya, jadi mereka atau kondisi sekarang itu menjauhkan dari akar ilmunya. Ya, jadi kebanyakan belajarnya dari bahasa Indonesia. Atau kalau kalian sudah belajar, sudah mengambil mata kuliah nantinya perbankan syariah, akuntansi syariah, dan lembaga keuangan syariah, itu buku referensinya yang dibanggakan buku berbahasa Inggris. Jadi buku saduran atau cipta karangan dari misalkan M. Kabir, ya itu buku bahasa Inggris. Bahasa Indonesia kebanyakan juga nggak dipakai juga. Istilah-istilahnya masih menggunakan bahasa Inggris. Berikutnya, ya. Berikutnya juga, ini ke slide berikutnya, berikutnya terakhir, satu lagi, ya. Nah, ketentuan di dalam Al-Quran tentang pentingnya belajar bahasa Arab itu ada 12 ayat, ya. Ini dikutip dari situs ini, tapi dosen cuma mengutip 5 aja, karena yang 6 sisanya itu panjang-panjang, ya. Kalau panjang-panjang itu nggak bisa dicoba langsung, ya. Coba mundur ke ayat yang pertama. Coba minum dulu. Oke, ini yang pertama ya. Oke, coba ini artinya apa? Ada nggak aplikasi yang bisa langsung mengartikan? Ya, kalian udah hidupnya, dosen bilang di handphone, ya. Hidupnya dengan handphone, nggak bisa kayaknya kalau nggak pegang handphone. Gimana ngartikan dengan metode yang kalian tahu menggunakan handphone? Kalau metode klasik itu satu-satu, artinya inna, artinya ja'alna, artinya Qur'anan, Arabian, alakum, takilun. Ada nggak caranya? Hah? Gimana tuh? Coba. Google Lens. Hah? Gimana tuh? Artinya gimana? Kami telah menjadikannya Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memahami. Nah, sesungguhnya ina, ya. Jadi kalau surat pendek yang pakai ina apa tuh? Hah? Inna atau inna anzalnahu, inna lillahi, ya. Itu surat panjang. Inna lillahi ada di surat berapa? Surat Al-Baqarah ayat 190. Ya, qala inna lillahi wa inna. Oke. Jadi inna ja'al. Nah, kalau satu kata ini ja'alna apa? Khusus LCD, ini nggak boleh tulis. Inna ja'alna. Oke, jadi ini ayat pertama, Robian, alakum takilun. Supaya takilun apa nih? Takilun menggunakan akal. Kalau bahasa Indonesia udah takilun ya. Kenapa tak? Jadi bahasa Arabnya itu kenapa tak? Ya, supaya menunjukkan kalian. Ya, berikutnya. Yang ini. Inna juga, bukan, Qur'anan Arabian goiro di iwajil la alahum yattaqun. Google Lens lagi. Kesenangan nih dosennya. Az-Zumar 28. Kalau dosen caranya kalau ada ayatnya tinggal dibuka situsnya langsung kelihatan artinya terus disambung-sambungkan, ya. Qur'anan Arabian, ini ayat pertamanya memang itu ya. Ya. Al-Qur'an dengan bahasa Arab, goiro apa ayat yang menggunakan goiro? Alif Lam Mim dalikal kitabula raiba fi. Ada goironya nggak? Iwajin la'alakum yatakun. Berikutnya. Ini Al-Fusilat.
Kitabun fusilat ya, kitab, jadi kitab, Quranun Arabion ya. Jadi beberapa yang terakhir anzalnahu Quranan Arabiyyal alakum taqilun ya. Nah, ada beberapa kata yang bisa disimpulkan apa tadi? Coba. Taqilun artinya apa? Gimana? Ada dua ayat yang kata akhirnya adalah takkilun. Jadi baca Quran, membahas Al-Quran dengan bahasa Arab agar kita takkilun. Ya, takkilan itu di kita bukan petakilan ya, tapi berakal, takkilun dengan diawali huruf ta. Oke, habis ini terakhir. Nah, terakhir ini nggak bisa dibaca sepotong karena ini sambungan dari ayat 192. Jadi sebelumnya ada tanda wasol ya. Di sini artinya Arabiyyun mubin ya. Berikutnya. Oke, berikutnya. Oke, presentasinya selesai, tolong dimatiin.